Bayangkan, makanan yang Bapak Ibu simpan di kulkas semalam, yang terlihat masih segar dan aman, ternyata bisa berubah menjadi racun mematikan hanya karena dihangatkan ulang pagi ini. Kedengarannya memang sulit dipercaya. Tapi kasus seperti ini terjadi setiap hari di rumah-rumah Indonesia. Saya sering menemui pasien lansia yang datang dengan keluhan mual, pusing, atau perut terasa kembung, padahal mereka hanya makan masakan buatan sendiri yang katanya bersih dan sehat. Apakah di rumah Bapak Ibu juga sering memanaskan ulang makanan sisa? Coba pikirkan sejenak, nasi putih, sayur bayam, atau ayam goreng yang disimpan di kulkas lalu pagi ini dipanaskan kembali. Kebiasaan itu tampak wajar, bahkan dianggap hemat, tapi tanpa disadari bisa membawa risiko besar bagi kesehatan lansia. Tulis di komentar, makanan apa yang paling sering Bapak Ibu panaskan ulang di rumah? Saya ingin tahu kebiasaan di dapur Bapak Ibu seperti apa, supaya kita bisa belajar bersama menjaga kesehatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia yang penuh berkah. Tulis juga di komentar, Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Hari ini, saya ingin mengungkap 6 makanan rumahan yang tampak aman, tapi bisa berubah menjadi racun jika dihangatkan dengan cara yang salah. Masalahnya bukan pada makanannya, tapi pada cara kita memanaskannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah bahwa lebih dari 30% kasus keracunan makanan di Indonesia justru terjadi di rumah, bukan di restoran atau warung makan? Data resmi Kementerian Kesehatan tahun 2023 menunjukkan bahwa 7 dari 10 kasus tersebut disebabkan oleh penyimpanan dan pemanasan ulang yang tidak tepat. Artinya, masalah ini bukan terjadi di luar sana, tapi di dapur kita sendiri. Ketika makanan dipanaskan untuk pertama kali, itu adalah proses yang wajar. Protein berubah bentuk agar mudah dicerna, vitamin sedikit berkurang tapi masih aman. Namun, saat makanan itu dipanaskan untuk kedua, ketiga, bahkan keempat kalinya, proses di dalamnya sudah tidak sama lagi. Nutrisi yang seharusnya bermanfaat mulai rusak, dan sebagian bisa berubah menjadi senyawa beracun. Saya sering menjelaskan kepada pasien dengan perumpamaan sederhana. Bayangkan sehelai karet gelang, sekali ditarik masih lentur, 2 kali masih kuat, tapi kalau ditarik berulang kali, akhirnya putus. Begitu juga dengan protein dan vitamin dalam makanan. Semakin sering dipanaskan, semakin rusak strukturnya, sampai tubuh tidak bisa mengenalinya lagi. Ketika struktur ini rusak, muncullah zat-zat baru yang tidak seharusnya ada. Tubuh lansia, dengan daya tahan dan fungsi organ pencernaan yang sudah menurun, tidak mampu lagi memproses zat tersebut. Akibatnya, muncul gejala seperti perut begah, mual, diare, tekanan darah turun, bahkan pada kasus tertentu bisa merusak ginjal atau hati. Banyak orang mengira itu hanya masuk angin atau maag biasa, padahal penyebabnya berasal dari kebiasaan kecil di dapur. Saya paham, sebagian besar dari kita melakukan hal ini karena ingin berhemat. Sayang kalau makanan masih ada lalu dibuang. Tapi yang sering terlupakan, berhemat makanan tidak sama dengan berhemat kesehatan. 1 piring nasi sisa mungkin hanya bernilai Rp5.000, tapi kalau sampai menyebabkan rawat inap, biaya, tenaga, dan rasa sakitnya jelas tidak sebanding. Kita sering merasa sudah menjaga keluarga dengan memasak sendiri. Padahal bisa jadi cara menyimpannya justru menjadi sumber bahaya. Karena itu, hari ini saya ingin Bapak Ibu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada 6 jenis makanan yang paling sering dihangatkan ulang oleh keluarga Indonesia dan bisa berubah menjadi racun diam-diam tanpa kita sadari. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang paling sering dianggap aman. Tempe dan tahu, 2 makanan sederhana yang hampir setiap hari hadir di meja makan keluarga Indonesia. Kaya protein, murah, dan mudah diolah. Banyak orang tua merasa aman karena tempe dikenal sebagai makanan sehat yang bisa memperkuat tubuh lansia. Tapi sayangnya, tidak banyak yang tahu bahwa saat tempe atau tahu digoreng ulang berkali-kali, makanan sehat ini bisa berubah menjadi sumber racun ringan bagi tubuh. Saya pernah menemui seorang pasien bernama Pak Wibowo di Solo. Beliau berusia 65 tahun. Setiap pagi sarapan tempe bacem yang digoreng ulang dari sisa kemarin. 2 hari pertama tidak terasa apa-apa. Tapi setelah kebiasaan itu berjalan beberapa minggu, beliau mulai sering merasa perutnya panas, mual, dan kembung setelah makan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya iritasi ringan pada lambung, dan penyebabnya bukan dari obat, melainkan dari tempe yang terus-menerus dipanaskan ulang. Secara sederhana, setiap kali tempe dan tahu dipanaskan,
minyak yang terserap di dalamnya ikut mengalami oksidasi. Proses ini membentuk senyawa aldehida dan akrilamid yang bisa mengiritasi dinding lambung. Pada lansia, kondisi ini dapat menyebabkan rasa terbakar di ulu hati, pencernaan melambat, bahkan memicu peradangan usus jika berlangsung lama. Tempe dan tahu tetap makanan sehat jika diolah dengan benar. Tapi begitu digoreng berulang kali, nilai gizinya turun drastis, sementara kadar senyawa berbahayanya meningkat. Kita sering mengira dengan menggoreng ulang, makanan jadi lebih renyah dan hemat. Padahal kenyataannya, kita sedang menambah beban bagi lambung dan usus yang sudah bekerja keras di usia lanjut. Tempe yang seharusnya menyehatkan justru bisa berubah menjadi penyebab gangguan pencernaan. Bapak Ibu pasti sudah sangat akrab dengan masakan bersantan. Opor ayam, sayur lodeh, atau gulai adalah hidangan yang hampir selalu hadir di rumah-rumah Indonesia, terutama saat lebaran atau acara keluarga. Aromanya menggugah selera, rasanya gurih, dan bisa disimpan di kulkas untuk dimakan kembali keesokan harinya. Namun disinilah letak bahayanya. Banyak orang tidak sadar bahwa santan adalah bahan yang sangat sensitif terhadap panas dan waktu. Santan mengandung lemak alami yang mudah terurai. Ketika santan dipanaskan berulang kali, lemak tersebut mengalami oksidasi dan menghasilkan asam lemak bebas yang bisa mengiritasi dinding lambung. Pada suhu ruang, apalagi di iklim lembab seperti Indonesia, santan juga cepat terfermentasi. Akibatnya, meski tampilannya masih terlihat baik, di dalamnya bisa tumbuh bakteri seperti Clostridium perfringens yang memicu diare dan nyeri perut pada lansia. Saya teringat seorang pasien saya, Ibu Murni dari Bogor. Beliau menyimpan sayur lodeh dari acara keluarga, dimakan 3 hari berturut-turut. Hari ketiga, beliau mulai merasa mual, perutnya melilit dan kolesterolnya naik drastis. Setelah diperiksa, ternyata penyebabnya sederhana. Sayur santan yang terus dipanaskan ulang hingga kandungan lemaknya berubah total. Banyak orang mengira semakin lama dimasak, semakin gurih rasanya. Padahal semakin sering dipanaskan, kandungan gizinya semakin hilang dan zat berbahayanya semakin tinggi. Untuk lansia, kondisi ini berisiko memicu MAG, kolesterol tinggi, atau peradangan usus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menikmati masakan santan yang aman, pastikan hanya dimasak sekali, habiskan dalam 2 hari. Dan hindari pemanasan berulang. Santan yang harum dan kental tidak selalu berarti sehat. Bayam sering disebut sebagai simbol makanan sehat. Kaya zat besi, vitamin K, dan antioksidan. Sayur ini menjadi andalan banyak keluarga Indonesia, terutama untuk lansia. Tapi yang jarang disadari, bayam bisa berubah menjadi sumber bahaya bila disimpan dan dipanaskan ulang berulang kali. Beberapa waktu lalu saya mendapat telepon dari seorang ibu bernama Ibu Ratih, 62 tahun, tinggal di Surabaya. Suaranya panik. Suaminya baru saja masuk ruang gawat darurat karena keracunan makanan. Ia bercerita dengan terbata, "Dok, saya tidak percaya. Kami tidak makan di luar. Semua masakan saya buat sendiri, bersih dan higienis. Hanya sayur bayam, telur dadar, dan ayam goreng biasa." Setelah diperiksa, penyebabnya ternyata sederhana. Sayur bayam itu dimasak 3 hari sebelumnya, disimpan di kulkas, dan sudah dipanaskan 3 kali. Secara alami, bayam mengandung nitrat dalam jumlah tinggi. Dalam keadaan segar, nitrat ini justru baik untuk kesehatan pembuluh darah. Tapi ketika dipanaskan berulang kali, nitrat berubah menjadi nitrit, dan nitrit bereaksi dengan asam amino membentuk senyawa bernama nitrosamin. Zat ini dapat mengganggu kemampuan darah dalam mengikat oksigen. Pada lansia, akibatnya cepat terasa, tubuh lemas, kepala ringan, wajah pucat, bahkan bisa sesak napas. Saya masih ingat betapa menyesalnya Ibu Ratih ketika mengetahui penyebabnya. Ia menangis sambil berkata, "Saya pikir semakin matang semakin aman, Dok. Saya ingin berhemat, tidak mau buang makanan." Padahal justru kebiasaan itu yang membuat suaminya harus dirawat di rumah sakit. Masalahnya, kebiasaan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Ibu Ratih. Hampir setiap rumah di Indonesia punya pola yang sama. Sayur dimasak pagi-pagi dalam panci besar, lalu disimpan dan dipanaskan sampai habis beberapa hari kemudian. Kita merasa sedang berhemat, padahal tubuh kita membayar harga yang jauh lebih mahal. Jadi mulai hari ini, kalau Bapak Ibu ingin menikmati sayur bayam, masaklah secukupnya dan habiskan di hari yang sama. Bayam segar yang direbus 5 menit jauh lebih menyehatkan daripada bayam sisa yang dihangatkan 3 kali. Sayuran hijau tetap sahabat tubuh, asal tidak dijadikan musuh oleh kebiasaan kita sendiri. Nasi putih adalah makanan pokok yang tak terpisahkan dari kehidupan orang Indonesia.
Rasanya tidak lengkap kalau belum makan nasi, meskipun hanya 1 sendok. Karena itu, hampir setiap rumah pasti punya nasi sisa di rice cooker atau di kulkas. Banyak yang berpikir, cukup dipanaskan kembali pasti aman. Padahal, justru disitulah bahaya tersembunyi yang jarang disadari. Nasi mengandung spora bakteri alami bernama Bacillus cereus. Spora ini tahan panas, tidak mati meskipun nasi sudah dimasak sampai mendidih. Saat nasi dibiarkan di suhu ruang lebih dari 2 jam, spora ini bangun dan berkembang biak sangat cepat. Bahkan setiap 20 menit jumlahnya bisa berlipat ganda. Bakteri ini memproduksi 2 jenis racun. Satu menyebabkan muntah hebat dalam beberapa jam, dan satu lagi menyebabkan diare berat setelah 8-16 jam. Lebih berbahaya lagi, racun tersebut tidak bisa dihancurkan dengan pemanasan ulang. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Harto, 67 tahun. Dari Cirebon. Beliau sangat hemat, sering menyimpan nasi sisa hingga 3 hari di kulkas lalu menghangatkannya pagi-pagi. Hari ketiga, setelah sarapan nasi goreng dari nasi sisa itu, beliau langsung muntah dan diare hebat sampai harus dirawat di rumah sakit. Banyak orang mengira itu hanya masuk angin, padahal nasi yang tampak normal bisa saja sudah mengandung racun yang tak terlihat. Untuk lansia, hal ini jauh lebih berbahaya. Karena tubuh mereka lebih lambat mengeluarkan racun. Kalau Bapak Ibu ingin aman, lebih baik ubah nasi sisa menjadi nasi goreng dengan api besar. Proses ini jauh lebih panas dan bisa membantu membunuh sebagian besar bakteri. Tapi sebaiknya, masaklah secukupnya. Nasi yang baru matang bukan hanya lebih nikmat, tapi juga jauh lebih aman bagi kesehatan lansia. Telur adalah sumber protein yang sangat disukai oleh banyak keluarga Indonesia. Murah, mudah dimasak, dan cocok untuk segala usia, termasuk lansia. Banyak orang menganggap telur rebus atau telur dadar sisa kemarin masih aman jika dipanaskan ulang pagi ini. Namun di balik kebiasaan sederhana itu, ada perubahan kimia yang bisa berdampak buruk bagi pencernaan, terutama pada tubuh lansia yang lebih sensitif. Saya sering menemui pasien lansia yang mengeluh perut terasa kembung dan tidak nyaman setiap kali sarapan telur. Salah satunya Ibu Wati, 65 tahun, dari Yogyakarta. Ia bercerita bahwa hampir setiap pagi ia menghangatkan telur dadar sisa makan malam. Setelah beberapa minggu, ia mulai merasa perutnya melilit dan sering bersendawa. Setelah kebiasaan itu dihentikan, keluhannya hilang total. Telur sebenarnya sangat bergizi ketika dimasak pertama kali, tapi saat dipanaskan kembali, protein di dalamnya mengalami oksidasi. Proses ini menghasilkan radikal bebas yang bisa merusak dinding usus dan menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi. Akibatnya, tubuh mudah lelah, perut terasa panas, dan pada sebagian lansia bisa menimbulkan diare ringan. Banyak yang berpikir wangi lezat dari telur yang digoreng ulang adalah tanda aman. Padahal aroma itu berasal dari lemak dan protein yang sudah teroksidasi. Telur segar yang dimasak sekali justru lebih bergizi dan lebih mudah dicerna. Mulai sekarang, lebih baik masak telur secukupnya dan langsung habiskan. Telur yang baru dimasak memberi tenaga, sementara telur yang dipanaskan ulang justru menambah beban bagi tubuh lansia. Ayam adalah sumber protein favorit bagi hampir setiap keluarga Indonesia. Dari ayam goreng, ayam kecap, sampai ayam tumis sayur, semuanya menjadi hidangan yang akrab di meja makan karena proses memasaknya agak lama. Banyak orang memilih menyimpan sisa ayam di kulkas lalu memanaskannya ulang keesokan hari. Sekilas tampak hemat dan praktis, tapi kenyataannya kebiasaan ini bisa berisiko bagi kesehatan, terutama untuk lansia. Daging ayam memiliki struktur protein yang kompleks. Ketika pertama kali dimasak, protein itu terurai menjadi bentuk yang mudah dicerna tubuh. Namun saat dipanaskan ulang, apalagi berkali-kali, strukturnya berubah menjadi bentuk yang sulit dikenali oleh enzim pencernaan. Di saat yang sama, proses pemanasan sering tidak merata, terutama bila menggunakan microwave. Bagian luar mungkin panas, tapi bagian dalam sering masih dingin, menciptakan cold spot tempat bakteri seperti Salmonella dan Campylobacter bisa bertahan hidup. Saya ingat seorang pasien saya, Pak Agus, 70 tahun dari Bekasi. Beliau sering memanaskan ayam goreng 2 kali sebelum dimakan. Suatu hari, setelah makan, muncul gatal di kulit dan sesak ringan. Padahal sebelumnya tidak pernah alergi ayam. Setelah diperiksa, ternyata tubuhnya bereaksi terhadap protein ayam yang sudah berubah akibat pemanasan berulang. Untuk lansia, perubahan kecil seperti ini bisa berdampak besar. Sistem imun yang melemah bisa menafsirkan protein rusak sebagai zat asing dan memicu peradangan. Kalau ingin aman, potong ayam dalam ukuran kecil sebelum dihangatkan agar panas merata
dan sebaiknya hanya dipanaskan sekali saja. Ayam segar yang baru dimasak jauh lebih bermanfaat untuk menjaga kekuatan otot dan kesehatan lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mengetahui 6 makanan yang bisa berubah jadi racun diam-diam saat dipanaskan ulang, sekarang mari kita bahas cara melindungi keluarga dari kebiasaan itu. Solusinya sederhana, tidak perlu alat mahal, hanya butuh perhatian dan kebiasaan baru di dapur. Saya menyebutnya 4 langkah penyelamat dapur. Langkah pertama adalah aturan emas 222. Maksudnya, makanan tidak boleh dibiarkan lebih dari 2 jam di suhu ruang. Maksimal 2 hari disimpan di kulkas, dan hanya boleh dipanaskan maksimal 2 kali. Lewat dari itu, lebih baik dibuang. Saya tahu banyak orang merasa sayang, tapi percayalah, membuang sedikit makanan jauh lebih baik daripada membuang kesehatan. Racun dari makanan rusak tidak bisa dilihat mata, tapi dampaknya bisa bertahan berhari-hari di tubuh, terutama bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah lebih lambat. Langkah kedua, simpan makanan dengan cerdas. Setelah matang, jangan menunggu makanan dingin terlalu lama. Masukkan ke kulkas dalam waktu kurang dari 1 jam. Gunakan wadah tertutup rapat, dan tulis tanggal penyimpanannya. Banyak orang masih percaya bahwa makanan harus benar-benar dingin sebelum dimasukkan ke kulkas. Itu keliru. Kulkas modern aman untuk makanan yang masih hangat, justru menunggu terlalu lama membuat bakteri berkembang biak di suhu ruang. Langkah ketiga, biasakan menyimpan dalam porsi sekali makan. Bagi makanan ke dalam beberapa wadah kecil, jadi ketika ingin makan, Bapak Ibu cukup memanaskan 1 wadah saja. Cara ini mencegah pemanasan berulang pada makanan yang sama. Saya punya banyak pasien lansia yang mulai menerapkan kebiasaan ini, dan mereka bilang dapur terasa lebih rapi, makan pun lebih tenang karena tidak ada rasa khawatir makanan basi. Langkah keempat, perhatikan suhu aman saat memanaskan. Suhu ideal adalah 75 derajat Celcius atau lebih. Kalau tidak punya termometer dapur, Bapak Ibu bisa memperhatikan tanda sederhana. Makanan harus mengepul rata, bukan hanya panas di luar. Saat menggunakan microwave, aduk di tengah proses pemanasan agar panas merata dan tidak ada bagian dingin yang berbahaya. Untuk nasi, tambahkan 1 sendok makan air sebelum dipanaskan supaya uapnya membantu membunuh bakteri. Langkah-langkah ini sederhana, tapi manfaatnya sangat besar. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, tidak semua makanan sisa harus dibuang. Asal tahu caranya, sisa makanan bisa diubah menjadi menu baru yang sehat dan aman. Misalnya, nasi sisa bisa jadi nasi goreng bawang putih, atau tempe sisa bisa dikukus dengan sedikit air agar tidak berminyak. Dengan 4 kebiasaan ini, Bapak Ibu sudah melakukan langkah besar dalam melindungi kesehatan keluarga. Karena kesehatan lansia bukan hanya tentang obat dan vitamin, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam mengelola makanan di rumah setiap hari. Setelah tahu apa yang sebaiknya dihindari, sekarang mari kita bahas pilihan yang tetap aman dan menyehatkan. Banyak makanan rumahan sebenarnya bisa disiasati agar tidak perlu dipanaskan ulang, tetapi tetap praktis dan cocok untuk lansia. Untuk sayuran seperti bayam atau kangkung, masaklah dalam porsi kecil dan rebus segar setiap pagi. Waktu memasaknya tidak lebih dari 5 menit, tetapi nutrisinya jauh lebih terjaga. Jika ingin lebih praktis, bisa dijadikan lalapan segar yang dicuci bersih dan dinikmati bersama sambal tomat rebus ringan. Untuk nasi, daripada disimpan terlalu lama, ubahlah menjadi nasi goreng bawang putih dan jahe. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga membantu melancarkan pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh lansia. Sedangkan tempe, cobalah dikukus atau dipanggang dengan sedikit air. Cara ini membuatnya tetap lembut dan kaya protein tanpa menghasilkan minyak teroksidasi. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, kesehatan lansia tidak ditentukan oleh mahalnya bahan makanan, tetapi oleh cara kita mengolahnya dengan benar. Hal-hal sederhana di dapur bisa menjadi penyelamat besar bagi tubuh di usia lanjut. Mulai dari dapur kecil di rumah, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk kesehatan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 6 makanan tadi, kira-kira mana yang paling sering Bapak Ibu panaskan ulang di rumah? Bayam, nasi, atau mungkin ayam goreng? Setiap rumah punya kebiasaan berbeda, tapi tujuannya sama, ingin menjaga dan berhemat. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu perubahan kecil saja. Misalnya mulai menulis tanggal penyimpanan makanan di kulkas, atau memasak dalam porsi lebih kecil agar tidak ada sisa. Perubahan sederhana ini bisa mencegah banyak masalah besar di kemudian hari. Saya tahu, tidak mudah mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan puluhan tahun. Tetapi setiap langkah kecil menuju dapur yang lebih bersih dan sehat adalah bentuk cinta kepada keluarga. Karena kesehatan lansia tidak datang dari obat mahal,
tetapi dari perhatian pada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Tulis di kolom komentar, dari 6 makanan tadi mana yang paling sering Bapak Ibu panaskan ulang, dan kebiasaan baru apa yang akan Bapak Ibu mulai malam ini. Saya akan baca dan semampu saya akan membalas komentar Bapak Ibu, karena setiap cerita bisa menginspirasi keluarga lain di Indonesia. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik like, bagikan ke grup keluarga, grup arisan, atau tetangga. Satu klik dari Bapak Ibu bisa menyelamatkan kesehatan banyak orang. Ingat, kesehatan keluarga dimulai dari dapur, dan Bapak Ibu adalah penjaga utamanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.